Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Insyaallah bersama saya dengan Said Said di Sahabat Podcast PD Smart and Salihah. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Ustaz Salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kefahal Ustaz. wabarakatuh. Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah. Sebelum kita mulai podcast kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita sapa dulu dong Ustaz, sahabat kita yang ada di rumah dan dimanapun berada. Silakan Ustaz, tafadhol. Ahlan wa sahlan sahabat Spidi dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu, diberkahi oleh Allah dan selalu bahagia dalam keimanan. Masya Allah. Itulah tadi Ustadz kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan peran orang tua. Nah, kita ini Ustadz kan sebagai orang tua. Betul. Kita sebagai seorang ayah. Nah, sudah cocok sekali kita mengundang beliau karena kita akan membahas terkait dengan apa saja peran orang tua dalam mendidik anaknya. Masya Allah Ustadz. Iya. Baik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, inilah materi kita karena beliau adalah merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo dan saat ini juga menjabat sebagai kepala unit tarbiyah di Sekolah Putri Darul Istiqomah. Nah, sangat cocok sekali kita akan membahas tema terkait dengan peran orang tua. Nah, sebagai orang tua Ustadz ini, apa saja sih peran kita sebagai ayah ataupun mungkin sebagai ibu dalam mendidik anak kita supaya menjadi generasi yang unggul dan soleh dan solehah. Baik, terima kasih Ustazku ya. Saya biasa panggilnya Ustazku. Kalau Ustaz Sairil ini, beliau ini pendakwah juga ya. Masya Allah. Jadi sebelum peran orang tua, karena saya juga sebagai orang tua. Betul Ustaz. Saya merasa bahagia di satu sisi. Kenapa? Karena Allah berikan kesempatan, berikan amanah kepada kita untuk mendidik hamba Allah yang lainnya. Ya. Dan selalu diingat bahwa anak itu kan kalau orang tuanya mati, dia menjadi baik, itu seperti Amal jariah. amal jariahnya itu Terus mengalir ya Ustaz. tidak mengalir, tidak terpotong amal jariah dari orang tuanya. Misalkan ada anak, dia rajin sholat. Iya, Kenapa dia rajin sholat? Karena diantaranya sering melihat orang tuanya sholat. Ya. Artinya Ustadz itu sebagai orang tua harus memberikan teladan, contoh kepada anaknya. Misalnya Ustadz kan zaman sekarang, kadang banyak orang tua nak pergi sholat, sementara orang tuanya tidak sholat. Gimana dong itu Ustadz? Ya, artinya ini yang harus disadari. Jadi orang tua harus sadar bahwa seperti apa bentuk anak kita, gayanya anak kita, itu adalah cerminan dari diri kita. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau bercermin, maka lihat anak kita, karena pasti anak kita itu banyak sekali meniru gerak-gerik kita. Ya. Artinya anak itu akan lebih condong meniru dari langsung perbuatan orang tuanya atau dari perkataan saja Ustadz? Lebih meniru, iya. Lebih meniru dari perbuatannya ya. Artinya dengan melihat sesuatu apa yang sering dilakukan oleh orang tuanya, itu akan baik disadari maupun tidak disadari anak, itu akan dilakukan itu oleh anak. Misalkan ada anak takut meninggalkan sholat, atau takut bergaul dengan perempuan, atau yang kalau perempuan bergaul dengan laki-laki di luar batas yang wajar. Karena mungkin melihat bahwa orang tuanya itu di rumah sering sholat, ya. Meskipun tidak diajak ya, anaknya tidak diajak, tapi sudah tertanam bahwa orang tua saya itu kegemarannya sholat, kegemarannya itu menjaga pergaulan. Dan itu berkaitan dengan sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya, betul. Artinya kalau kita langsung dilihat oleh anak kita dari akhlak kita, perbuatan kita, itu jauh berkesan dibandingkan dengan hanya sekedar kata-kata Ustaz ya. Iya, betul. Iya. Jadi anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Jadi sebenarnya Ustaz, untuk menjadi mendidik anak menjadi soleh itu susah gampang. Kenapa bisa Ustaz? Susah gampang, bisa mungkin dijelaskan? Ya, gampangnya karena kita hanya perlu mencontohkan. Artinya mencontohkan menjadi soleh saja. Ya, jadi kita tidak perlu tidak harus ada begini dan begitu ya. Nah, susahnya? Apa ya? Susahnya Ustaz? Sulitnya itu ya karena menjadi solehnya itu. Iya. Ya, jadi orang tua harus memastikan diri soleh. Ini ada ayatnya Ustaz.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawallas sholihin. Wallahu yatawallas sholih. As-sholihin. Artinya Ustaz. Jadinya Allah akan mengurus orang-orang soleh. Ya, jadi kalau ada orang tua soleh, itu secara tidak langsung dia sudah mendidik anaknya itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi dengan berbuat menjadi soleh saja, orang tua yang baik, orang tua yang taat kepada Allah, orang tua yang penyayang, orang tua yang berakhlak baik, orang tua yang mengucapkan kata-kata baik, itu sudah menjadi pendidikan untuk anak. Masya Allah. Hanya dengan berbuat baik saja, Memberikan contoh yang baik. memberikan contoh yang baik. Nah, sahabat podcast PD dimanapun kita berada, jadi pada dasarnya sebagai orang tua, kita betul-betul harus memberikan contoh yang baik. Nah, kalau kita ingin mau anak kita menjadi soleh, maka orang tua harus terlebih dahulu menjadi soleh. Betul begitu, Ustaz? Iya. Saya tanggapi, Ustaz, ya. Oh ya. Jadi mungkin ada orang bilang begini, kan ada yang bapaknya Nabi, anaknya kafir gitu, kayak Nabi Nuh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, betul. Ada yang istrinya soleh, suaminya yang kafir. Kayak Fir'aun. Nah, betul. ada yang bapaknya jelek, bapaknya tidak soleh, tapi anaknya soleh, kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Lalu apa kaitannya dengan perkataan Ustaz Seril tadi ya, Iya. bahwa harus menjadi soleh? Buktinya ada kok yang orang tuanya tidak soleh, anaknya soleh. Nah, ini hanya beberapa kali terjadi saja di dalam sejarah kehidupan. Ya, artinya di situ juga ada pelajaran bahwa meskipun kita sudah soleh, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, supaya kita tidak merasa bahwa semata-mata yang membuat anak kita soleh itu kita. Betul, Ustaz. Jadi hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya kita sebagai manusia tetap harus berikhtiar, Ustaz. Jadi kepada yang soleh, jangan sampai kita menganggap wasal itu kan dari Allah. Betul, betul. Dan ikhtiar. Betul. Menjadi soleh itu supaya diikuti sama anak kita, itulah ikhtiar. Iya, betul, Ustaz. Tapi jangan sampai juga kita menganggap bahwa usaha yang kita lakukan, misalkan anak kita kok tidak soleh-soleh, kita juga tidak boleh kecewa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menilai proses. Nah, bagaimana kalau misalnya ini, Ustaz, orang tua kita waktu anaknya masih kecil, mungkin karena sibuk, tidak maksimal memberikan pendidikan yang baik pada anaknya. Nah, sekarang anaknya sudah dewasa nih, Ustaz. Sudah terlanjur mungkin, mohon maaf ya, sudah nakal, dan dia baru sadar, baru mau mendidik anaknya. Apakah masih ada peluang untuknya supaya anaknya ini bisa menjadi anak yang soleh? Dan ada pun, apakah ada teknik atau strategi yang bisa kita gunakan sehingga anak kita itu bisa menjadi baik, Ustaz? Ya, artinya sudah mau taubat ya. Ya. Jadi yang awalnya lalai dari mendidik anak itu kan kesalahan. Jadi artinya sudah taubat. Untungnya Ustadz, itu taubat itu diterima selama ruh itu belum naik, ya. Belum matahari belum terbit dari sebelah barat. Artinya selama kita masih hidup, bahwa di situ masih ada kesempatan untuk kita, ya. Jangan sampai hanya karena terlambat kita meninggalkan sama sekali. Karena ada kaidahnya itu seperti ini, apa yang kita tidak bisa dapatkan semua, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Dan ini tentu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya proses pendidikan itu bukan lama pendeknya. Ya. Meskipun pendidikan itu pendek, anggaplah baru sadar ketika anak sudah dewasa, tapi betul-betul orang tuanya itu merasa sangat menyesal dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji akan mendidik, memberikan contoh yang terbaik dan mendidik anaknya di sisa waktu hidupnya. Ini tidak menjadi mustahil anaknya bisa berubah di kemudian hari. Artinya, Ustadz, kita tidak boleh menyerah dulu. Betul. Selama Allah mungkin masih memberikan kita waktu, kesempatan. Nah, disinilah kita bisa memaksimalkan bahwa anak kita itu bisa kita didik menjadi yang baik. Jadi tidak ada kata terlambat, Ustaz, ya. Selama masih Allah berikan waktu, masih ada perbaikan. Iya, betul sekali. Dan di satu sisi kita jadi khawatir dan harapan harus seimbang, Ustaz. Ya. Kapan kekhawatirannya seorang orang tua kepada anaknya tidak menjadi soleh, itu juga bisa berbahaya juga. Ya, dia bisa menganggap usahanya ini sia-sia.
dia bisa berpikiran bahwa menjadi baik itu ternyata sulit. Akhirnya dan manusia ketika merasa seperti itu biasa berada di ambang pintu menyerah, Ya. ya kan? Nah, maka harus seimbang antara kekhawatiran itu dan harapan. Di samping kita khawatir anak kita tidak bisa soleh, artinya tidak menjadi soleh, kita juga harus memiliki harapan. Bahkan kalau bisa harapannya itu jauh lebih besar. Iya, karena yang namanya orang yang beriman di dalam Al-Quran kan Allah bilang wallahu yatawallas sholihin. Allah langsung yang mengurus hamba-hambanya yang soleh, yang setiap hari melaksanakan ibadah sholat, yang setiap hari mengucapkan kata la ilaha illallah, yang setiap hari menjawab panggilan azan, yang setiap hari berusaha menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nilai plus yang akan membuat nanti Allah menjaga generasi kita di masa yang akan datang. Tinggal bagaimana kita berpegang teguh dengan. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz kita. Nah, kalau misalnya ini Ustadz, ya, ada orang yang betul-betul ingin memaksimalkan pendidikan untuk anaknya. Nah, itu harusnya kita didik anak usia dini atau mungkin sebelum dilahirkan atau mungkin masih dalam kandungan. Apakah sudah ada pendidikan-pendidikan juga Ustadz? Ya. Sehingga ketika dia lahir dan sampai selamanya itu menjadi generasi yang unggul betul Ustadz. Ya, mungkin kita bisa jelaskan. Ya. Jadi sebenarnya jauh sebelum itu Ustaz harus dipersiapkan. Bukan berarti pas lahir saja diberikan pendidikan. Betul sekali. Bahkan sejak kalau di sini mungkin pemirsa ada yang masih anak muda belum nikah, Ya. Itu bahkan sudah bisa diberikan pendidikan ya. Iya. Bagaimana pendidikannya? Yaitu dengan kita memperbaiki diri, mulai menjaga sholat, ya. Kalau sholatnya sudah dari dulu terjaga, hidup di lingkungan keluarga yang Islami yang menjaga sholat, alhamdulillah. Tapi kalau belum, mulai dari sekarang nih, ya. Sebelum kita berkeluarga, kalau masih melakukan dosa-dosa besar ditinggalkan, kita taubat. Kalau kita masih melakukan dosa-dosa kecil dikurangi. Kalau kita masih sering menyakiti manusia, maka melatih diri untuk berbuat baik kepada manusia. Bahkan kalau kita jarang tersenyum pun melatih diri untuk banyak tersenyum. Artinya hal-hal simple yang merupakan sunnah Nabi kita biasakan dulu, kita lakukan sedini mungkin. Nanti ketika itu baru memilih istri. Pantas ya Ustadz ya. Antum itu kalau saya lihat biasa sama aktivitas di Spidi selalu menyebarkan senyum. Masya Allah. Dan saya tidak pernah lihat Salam itu mukanya murung atau mukanya kayak gelisah, selalu menyebarkan senyum. Mungkin beliau menerapkan sunnah Nabi ya, tabassum fi wajhi akhika laka shadaqah. Nanti cemburunya di kamar. Cemburunya di kamar ya. Makanya jangan heran kalau kita lihat Salam tidak ada orang yang benci dengan beliau, karena memang beliau ini suka menyebarkan senyum dimanapun dan kapanpun. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi saya lanjut Ustaz ya. Jadi setelah itu menikah, memilih istri, tentu dengan punya istri yang sudah mengerti, sudah terdidik dengan pendidikan dan karakter yang baik, ini jauh lebih memudahkan. Jauh lebih memudahkan seorang ayah ya atau seorang istri memilih calon suami yang soleh, yang sudah terdidik, ini jauh lebih memudahkan. Bukan berarti bahwa kalau misalkan kan jodoh kadang kitanya baik, misalkan dapat yang ini. Tapi katanya biasa seperti itu Ustadz. Ada kan teman saya nih, teman saya dia rajin sekali sholat ngaji. Ternyata dia nikah dengan orang yang tidak suka ngaji, tidak suka pergi pengajian. Itu bagaimana dengan Ustaz? Bisa jadi bahwa berkah bagi pasangannya ini yang gak suka pengajian, dengan nikah mungkin dengan orang yang baik, yang suka ngaji, yang suka beribadah, yang suka menebarkan kebaikan, dia akan terpengaruh. Tapi mungkin ya awal rumah tangganya mungkin ada ujian dan cobaan juga. Itu mungkin saya kira semua rumah tangga kan seperti itu. Ya, ada penyesuaian. Ada penyesuaian, adaptasi Ustaz ya. Nah kemudian setelah punya ini terbiasa dengan melakukan hal-hal baik, istri akan mencontoh yang merupakan madrasah pertama, madrasatul ula untuk anak-anak kita. Nah kemudian nanti barulah di situ ya. Ada yang sifatnya doa, itu kan teknis, banyak doa yang bisa dibaca. Di antaranya Rabbi habli minas sholihin ya. Kemudian di antara saran ulama kalau mau anak kita soleh, maka kita itu harus selalu berbuat baik kepada orang-orang soleh. Ya, kita jadi anak alim, ya kita sering bergaul dengan orang-orang alim. Orang-orang alim, berbuat baik kepada orang-orang alim ya. Jadi ini yang akan
teknis yang akan nanti bisa membantu. Tapi pada umumnya, jadi soleh itu ketika kita berhasil menciptakan lingkungan di dalam rumah bahwa yang baik, karakter yang baik itu dipuji, kesolehan itu dipuji, dan akhlak yang buruk atau kemaksiatan itu dibenci di dalam lingkungan rumah kita, SOP-nya seperti itu adalah hal yang bisa membentuk anak menjadi karakter yang dan pribadi yang soleh di masa depan. Kenapa? Maaf ini Ustaz, saya potong dulu bicaranya. Kalau misalnya nih Ustaz, kan anak kita sudah jadi terlanjur saleh nih, sudah pintar ngaji, rajin sholat. Ternyata ini anak kita berada di sebuah lingkungan yang tidak mendukung itu. Misalnya lingkungannya itu ya orang yang jarang sholat, kemudian banyak perbuatan-perbuatan dosa. Nah, untuk membentengi anak kita ini tetap konsisten dalam ibadahnya atau ketaatannya, hal apa saja yang harus anak ini dimiliki. Jangan sampai Ustaz ya, kalau nggak kuat pondasinya, ternyata yang awalnya mungkin rajin sholat, terbawa arus Ustaz. Bagaimana dong? Ini sebenarnya sebagai orang tua kita adalah guru, bukan pengawal. Bukan pengawal kan ya? Bukan pengawal. Jadi yang bisa mengawal anak kita di dalam pergaulannya, kan tidak mungkin juga anak dikurung terus Ustaz kan. Akan ada suatu waktu anak kita keluar, berinteraksi, dan ini suatu keniscayaan yang memang harus mereka lakukan. Iya. Nah, maka kita jangan bertindak sebagai pengawal ya, yang harus memastikan ini dan itu, karena tidak selamanya kita mampu, punya waktu, dan tidak selamanya kita bisa. Iya. Jadi hal apa saja Ustaz? Supaya nanti kita itu bisa nyaman di rumah, yakin bahwa anakku itu selalu terjaga dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga orang-orang soleh. Kita sudah berusaha menanamkan nilai sholat, nilai kepribadian yang mulia, akhlak yang baik kepada anak. Ini kan artinya sudah bagian dari kesolehan. Insya Allah Allah akan menjaganya. Kemudian yang kedua, dan sebenarnya ini ada di dalam surah Luqman Ustaz. Jadi pemirsa banyak-banyaklah membaca surah Luqman. Apa itu Ustaz? Terjemahannya ya. Jadi di situ ada prinsip-prinsip bagaimana mendidik seorang anak. Itu oleh Luqmanul Hakim, dan itu diangkat di dalam satu surah. Di antaranya Luqman mengajarkan kepada anaknya setelah pendidikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua. Di situ ada perkataannya Luqman dengan nasihat yang sangat lembut kepada anaknya, ya bunayya, anak sayang. Kira-kira seperti itu. Apabila ada secuil keburukan yang kamu sembunyikan, ya'lamuhu Allah, maka Allah pasti akan tahu itu. Dimanapun mau kamu bawa di padang pasir, kamu sembunyikan di tempat yang tidak pernah ada orang sampai ke situ, ya'lamuhu Allah, Allah maha melihat. Dan ini yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim sejak dini. Artinya dia punya visi jangka panjang, Luqmanul Hakim ini, bahwa tidak selamanya saya bisa mengawasi anak saya. Maka sejak dini saya tanamkan yang bahwa Allah itu maha melihat. Yang bahasa syariatnya adalah muraqabatullah. Bisa diawasi, bisa dilihat, sehingga ketika kita ingin berbuat dosa atau berbuat kesalahan tidak jadi Ustaz, karena kan Allah maha lihat. Jangan sampai, dan ini juga Ustaz, kadang orang tua itu ketika mengawasi anaknya itu dia berhasil membentuk mindset di kepala anaknya bahwa dia maha lebih mengawasi daripada Allah. Bagaimana caranya? Karena yang setiap hari menegurnya itu adalah orang tuanya. Kemudian di satu sisi jarang diajarkan kepada anak bahwa anak itu, Allah itu maha melihat. Ya, jadi ini harus seimbang juga, sehingga anak itu lebih takut sama orang tuanya daripada Allah. Iya. Memang ini sulit, tetapi kalau kita melihat Luqmanul Hakim tadi, jadi dia memang dari sejak kecil menanamkan bahwa yang kamu harus takuti, yang kamu harus jaga pandangannya, yang kamu harus cari ridhonya, itu memang dari kecil ditanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Ustaz, Allah dulu, Allah lagi, baru orang tua. Masya Allah. Jadi karena ketika tujuannya untuk supaya bisa membahagiakan orang tua,
atau mohon maaf lah, memang anak kita harus membahagiakan orang tua. Tapi kalau kita mau jangka panjang, kita harus tanamkan bahwa yang harus diperhatikan seorang anak itu Allah dulu. Allah dulu. Pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalau pandangan orang tua dulu, nanti orang tuanya kalau sudah tidak bersama lagi akan dengan mudah anak kita itu melanggar ya. Karena orang tuanya sudah tidak lihat. Yang ditakutin, yang paling ditakutinya, yang paling artinya Ustaz, kalau anak kita itu sudah takut dengan Allah, meskipun maaf ya mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, selalu merasa diawasi dan ketaatannya itu selalu dia konsisten istiqomah karena ada Allah, Ustaz. Masya Allah, ini yang sangat luar biasa. Pemirsa, sahabat podcast dimanapun kita berada, jadi pada intinya adalah tanamkan kecintaan anak kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah, dan Allah. Nah, berikutnya ini Ustaz. Ya, siap. Berikutnya ini Ustaz. Sekarang kan sudah era modern Ustaz. Era digital nih, modernisasi, globalisasi, entah apa istilahnya ini Ustaz. Nah, apapun itu bisa terjadi Ustaz. Apapun bisa terjadi. Dengan kemudahan gadget misalnya, anak-anak bisa mengakses apapun. Nah, ada biasa anak orang ya, kadang sudah pintar sekali. Tapi sayangnya ironisnya Ustaz, nggak ada nilai spiritual di dalamnya. Sehingga kepintaran yang dia miliki itu, dia gunakan dengan hal yang tidak diinginkan dalam syariat. Nah, kalau menurut Ustaz ini, apakah menurut Ustaz ya, apakah pondok pesantren sudah mampu menanamkan ketiga hal ini Ustaz? Misalnya spiritual, intelektual, dan emosionalnya. Atau biasa kita singkat dengan 3H Ustaz ya. Heart itu artinya spiritual, hand artinya skill, dan head itu artinya kognitifnya, kemampuannya. Nah, apakah pondok pesantren saat ini sudah cukup memberikan hal demikian? Oke, baik. Dari pembukaan pertanyaannya tadi Ustaz Sheryl, dia bilang bahwa kesuksesan seorang anak itu kan tidak dilihat hanya pada aspek kognitifnya. Saya setuju Ustaz. Jadi pernah saya lihat di berita, di sebuah video lah kira-kira, ada orang yang orang-orang sukses itu dilakukan interview, wawancara tentang aspek yang membuat mereka bisa sukses itu kira-kira apa. Rata-rata mereka menjawab itu kejujuran. Berarti karakternya Ustaz ya? Karakter. Jadi hampir tidak ada dari mereka yang menomorsatukan yang namanya knowledge. Ya, karena knowledge tanpa karakter itu akan sangat tidak dibutuhkan. Ya, karena memang karakter yang nomor satu. Karena dengan karakter ini kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan manusia, bisa membuat manusia orang lain itu senang, merasa kita hargai. Itu dengan karakter itu. Bahkan knowledge pun, artinya knowledge itu sangat penting ya, sangat penting. Tapi knowledge tanpa adanya karakter yang baik, itu kata Imam Syafi'i seperti ahli fikih yang tidak memiliki hati yang lembut, itu seperti orang fasik ya, karena pasti dia akan menggunakan knowledge-nya untuk alih-alih membuat orang lain itu mendapatkan manfaat, justru mengambil manfaat dari orang lain. Ini kapitalis ini Ustaz. Iya, kira-kira seperti itu. Karena kan betul Ustaz, tiap tahun itu kita melahirkan sarjana-sarjana atau mungkin magister-magister. Contoh lah misalnya Ustaz ya, ada orang yang ahli hukum, ternyata dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya dia yang memanipulasi hukum-hukum ini Ustaz. Ada juga yang alumni agama misalnya, ternyata dia yang korupsi Al-Quran misalnya. Ini karena ada mungkin ilmunya tapi spiritualnya itu atau keimanannya tidak kuat Ustaz. Dan ada juga ahli hukum yang bagus agamanya, bagus karakternya, akhirnya dia menciptakan keadilan bagi masyarakat. Ini yang kita incar. Ini target kita ini, Masya Allah. Tapi Ustaz, kembali lagi pertanyaan saya, apakah pondok pesantren ini sudah memberikan ketiga hal ini Ustaz? Mungkin bisa disampaikan. Kalau menurut saya pribadi sebagai alumni pesantren juga, artinya sekolah di pesantren selain kita mendapatkan ilmu, pengajaran, aspek kognitifnya, kita juga dilatih untuk pembiasaannya. Pembiasaan habit Ustaz ya? Habitnya. Di mana di pesantren pergaulan kita terbatasi, teman-teman yang kita yang bersama kita setiap harinya adalah orang yang sefrekuensi dengan kita, yang setiap hari ngaji dengan kita, yang setiap hari sholat bareng dengan kita di masjid, yang setiap hari puasa Senin Kamis dengan kita. Jadi
itulah mungkin yang menjadikan pesantren itu lebih cepat ya membangun karakter yang baik untuk anak-anak. Iya. Ya, karena yang namanya anak-anak itu senangnya mencontoh kepada sekelilingnya ya. Nah, kalau di pesantren sudah disetting seperti itu sih. Jadi dia mau mencontoh siapapun ya sama, artinya ya sama karena lingkungannya sudah Artinya Ustaz, kalau misalnya mungkin kita ini lagi malas, ya. ada yang ingatkan kita, lagi tidak semangat untuk beribadah, selalu ada reminder buat kita Ustaz. Apalagi melihat teman-teman sekeliling kita itu dengan ibadah yang rutin dilakukan, sehingga walaupun mungkin awalnya kita malas, termotivasi juga. Dan yang paling penting juga Ustaz, di pesantren itu kita diajar mandiri Ustaz. Betul sekali. Ini yang sangat penting sekali Ustaz, diajarkan mandiri, bagaimana bisa makan sendiri, mencuci pakaian sendiri, sehingga ketika nanti kita menjadi mahasiswa di luar sudah terbiasa, karena Betul. kemandirian sudah ditanamkan sejak dini Ustaz. Ini yang saya rasakan sekali waktu berangkat ke Mesir Ustaz, sedikit saja. Iya. Jadi apa-apa ngurus sendiri di Jakarta, berangkat sendiri ya, ternyata itu hasil bahwa sudah terlatih jauh dan mandiri dari kemana-mana, nggak harus bawa orang tua, nyusahin orang tua ya. Ini salah satu lah kira-kira yang diajarkan di pesantren. Ustaz dulu di pondok pesantren berapa tahun Ustaz? Saya 6 tahun. 6 tahun. Di Mesir Tambah pengabdian Oh, ada pengabdiannya lagi Ustaz ya? Iya. Berapa tahun Ustaz? 1 tahun. Berarti ya kita hitung 7 tahun ya. Kemudian lanjut di Mesir Al-Azhar Kairo ya. Al-Azhar ya. Di Al-Azhar Kairo tahun berapa Ustaz? 2010. 2010, Masya Allah. Tapi balik ke sininya baru 2018 karena saya sempat Wah, lumayan lanjut juga. Di samping itu juga pernah bekerja di salah satu stasiun TV dan radio yang ada di Mesir. Masya Allah. Di situ. Dan pastinya pakai bahasa Arab kan Ustaz? Ya, bahasa Arab dan Indonesia. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Masya Allah, sahabat podcast PD dimanapun kita berada, tidak terasa ya sudah berada di ujung waktu. Nah Ustaz, sebelum kita tutup podcast kita pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement yang bisa kita sampaikan kepada sahabat podcast PD Smart and Salehah. Tafadhal Ustaz. Ya. Jadi di dalam mendidik anak-anak ini kita tidak boleh lengah, khususnya pendidikan bagaimana mengenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengenalkan dia anak kita dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mengajarkan anak kita untuk berakhlak dan berkarakter seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh lengah. Tapi di satu sisi kita juga tidak boleh putus harapan. Ya. Kita harus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kalanya kita tertinggal untuk membersamai anak kita, mendidik anak kita, tapi begitu kita menyadari, ayo kita kembali, jangan sampai kita menyesal, terlalu lama di dalam penyesalan. Kita juga menggantungkan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat anak kita soleh bukan kita, bukan lingkungan yang dia tempati, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita tua nanti, kita dikelilingi oleh anak-anak kita yang berakhlak baik. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat podcast dimanapun kita berada, sebagai orang tua jangan mudah menyerah. Kita berikhtiar, kita memaksimalkan potensi kita sehingga kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena ingat sahabat podcast kita, nanti ketika kita telah meninggal dunia, ada amalan Ustadz ya selalu mengalir terus menerus. Salah satu adalah waladin soleh yad'u lahu. Anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan Ustadz dalam hadis itu dikatakan, ini orang tuanya heran sekali Ustadz, kok kenapa banyak sekali pahala saya? Inilah istighfar dari anakmu yang selalu dikirim buat kamu. Masya Allah. Baiklah sahabat podcast dimanapun kita berada, akhir kata sebelum saya tutup podcast kita pada pagi hari ini, bagi sahabat yang belum subscribe channel kita, jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan kolom pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.